Nah sebenarnya kalau di negara-negara yang modern, negara benar, ya kalaupun pihak yang terkait Jokowi dalam hal ini tidak bersedia memberikan ijazahnya, dia harus dipaksa untuk memberikan, kemudian negara ini melalui DPR atau melalui... Ya, jadi Pak Lukas, tadi disampaikan oleh Mas Randy, harusnya pengadilan yang punya hak untuk menentukan ijazah seorang Jokowi. Jadi apa yang Anda harapkan dari sidang KIP? Ya, pertama karena perspektif kami itu Indonesia itu mestinya negara demokrasi, bukan negara otoriter, bukan rezim ketertutupan, rezim ketergelapan, apalagi rezim sesat. Jadi yang mestinya tidak boleh ada di negara demokrasi, orang bertanya soal keaslian ijazah, diadili. Itu sebuah pelanggaran konstitusi yang parah itu. Indonesia kembali kayak Orde Baru. Saya ini malah menjadi korban Orde Baru, diadili hanya karena tolong pemilu yang adil. Saya mengajak masyarakat golput kalau pemilu nggak adil tahun 1992. Dan saya divonis 6 bulan penjara. Nah artinya kok sekarang berulang? Hanya orang pengen tahu, kan mereka semua umumnya pecinta Jokowi dulu. Ini nilainya berapa gitu. Intinya gini Mbak, jadi kembali ke yang saya sampaikan pertama ya. Ini kan rezim ini kembali ke arah Indonesia ini menjadi rezim kegelapan, ketertutupan, kerahasiaan, kesesatan. Nah, kita harus lawan ini ya. Ya. Dan menurut saya tidak boleh ada pengadilan ya, kecuali nanti sebenarnya KIP pun sendiri menurut saya sebenarnya tidak perlu. Kenapa kami baru bergerak bulan April dan baru muncul bulan November ini? Karena prihatin sekali. Jadi ekspresi, pertanyaan itu tidak boleh diadili di negara demokrasi. Nah sebenarnya kalau di negara-negara yang modern, negara benar, ya kalaupun pihak yang terkait Jokowi dalam hal ini tidak bersedia memberikan ijazahnya, dia harus dipaksa untuk memberikan, kemudian negara ini melalui DPR atau melalui kehakiman membentuk apa yang disebut peer review, tim independen. Jadi beliau tidak boleh juga, apalagi teman-teman sana yang dipilih orang-orang yang benar-benar independen, yang disetujui kedua belah pihak untuk menilai. Dan case close akan ketahuan di situ asli atau palsunya. Dan Kompas ini agak bias nih. Judulnya Sidang Sengketa Informasi Ungkap Keaslian. Kenapa bukan ungkap kepalsuan? Nah, tapi problemnya yang Mas siapa tadi namanya? Rembo. Kita tidak bisa berharap lah dari grassroots ya, masyarakat bawah kalau akan ditanya akan selalu berpikir pada taraf yang simple gitu ya. Pengen memang masyarakat kan dengan segala kerumitan teori, ini kan asli atau palsu sih? Masyarakat udah benar. Yang perlu ini adalah negara ini. Ini negara tidak bisa menuntaskan kasus yang sangat sepele yang saya sebut tadi hanya dengan mengundang peer review, orang-orang ahli kumpul, disepakati kedua belah pihak. Bagus ini. Tapi Anda setuju nggak ke pengadilan aja? Nggak setuju. Nggak setuju. Ya. Okay. Bahkan kami terpaksa menunda sekian lama di KIP itu karena udah sangat sangat prihatin. Ini negara kegelapan, ini negara sesat ini. Nah, artinya ya, menurut saya segera ya. KIP ini nanti kan, tapi yang menarik dari sidang yang kami gugat di KIP itu kita betul-betul tahu dan asumsi kami benar. Bahwa satu, pasti tidak akan ada yang memberikan ijazah itu ya. Tapi itu ternyata tidak betul juga karena KPU Pusat dan KPU Jakarta memberikan salinannya. KPU Solo tidak memberikan. Nah ini kan beda-beda anunya. Kemudian dari pihak kepolisian juga sebulan nggak menjawab. Karena ternyata tidak ada koordinasi dengan Mabes Polri. Karena surat kita tujukan ke Mabes Polri. Jadi koordinasi tidak bagus antar KPU, tidak bagus di kepolisian, dan UGM ini sangat prihatin. Ternyata universitas yang begitu hebat, kredibel, pejabat pengelola dokumen dan informasinya sangat tidak kompeten. Jadi 20 pertanyaan kami cuma dijawab 3 hal. Dokumen tidak ada dalam kuasa kami. Kedua, dokumen ada dalam kuasa Polda Metro Jaya untuk proses hukum. Yang ketiga, kami belum punya, tidak punya. Dan pakai kop nggak jawabnya? Tidak pakai kop. Tapi yang keberatan kami jawabannya pakai kop dan ditandatangani rektor. Jadi memang artinya kan tidak ada standar operasional prosedur bahkan hanya untuk menjawab surat. Jadi yang ekspektasi kami, yang akhirnya asumsi kami yang terjawab, yang nomor 2 itu KPID ini, PPID ini tidak perform. Nah yang ketiga kan kita ingin ada lesson learn.
saya kira selama masih Jokowi masih dikelilingi, maaf nih jangan marah ya, ini kan cuma diskusi. Saya kemarin dimarahi hanya karena nyebut remah-remah relawan Jokowi. Ini akan menyebabkan kebingungan sampean ini kan karena ini. Jadi ada pihak-pihak yang mempolitisasi ini menjadi satu kegiatan kampanye untuk menyerang, melawan dan sebagainya. Coba kita baca lagi terkait dengan pernyataan ini sesat dari Universitas Gadjah Mada ya. Katanya seluruh proses yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan mengenai perlindungan data pribadi. Andi Sandi Antonius, Sekretaris Universitas Gadjah Mada, disampaikan 19 November 2025. Sesuai prosedur. Enggak sesat, Mbak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 ya tahun 2022. Saya kebetulan ikut juga menyusunnya. Enggak ada kata-kata ijazah itu data pribadi. Jadi Andi Sandi ini perlu belajar lagi nih. Ya, saya kira dia berarti tidak memahami Undang-Undang KIP ya. Memprihatinkan kan? Artinya gini loh. Lagi pula begini, kalaupun memang ada satu pengecualian di dalam Undang-Undang KIP itu. Ada 8 item, salah satunya terkait dengan data pribadi. Tapi data pribadi itu harusnya sudah dipahami tidak berlaku untuk siapapun yang sedang berusaha mencari jabatan publik. Iya. Aduh. Misalnya pejabat publik itu kan harus melaporkan kekayaannya. Saya nggak perlu karena saya nggak punya jabat publik. Jadi nggak ada yang perlu ditutup-tutupi begitu katanya. Silakan, Pak Boy. Terbuka saja, mintanya yang terang-terang aja. Ya ini ngomong terus terang aja nih, soalnya. abang-abang ini ngomong ke siapa sebetulnya tujuannya? Sampean. Ya. Kalau menurut Supaya saya, terang. yang omong-omong ini istilahnya omon-omon aja. Nggak bisa, apa yang Anda minta, apa yang Anda inginkan tidak bisa terjadi. Karena Anda itu tidak bisa marah. Anda nggak bisa marah karena KIP jelas dengan aturannya sendiri. Dia laksanakan dengan aturan sendiri. Pidana. Yang Anda lihat itu kan pernyataan orang. Anda mengkritisi boleh dong, kritisi aja. Iya udah, sudah saya kritisi. Ya kritisi, tapi jangan kritisi jangan cara apa. Kemarin menegur UGM, menegur KPU Solo, menegur Polda. Ya, karena mereka nggak perform dan pasti Anda nggak paham. Teguran UGM itu punya kapasitas untuk menjawab. Dia menjawab sudah secara lengkap, komprehensif. Emang dan Anda semua barang-barang itu sudah disita oleh Polda. Anda baca. Anda jangan lupa sudah disita di Polda loh. Apa? Barang-barang semua itu yang Anda minta itu sudah disita di Polda. Oh iya. Anda nggak bisa minta ke Polda lagi. Ijazah yang sudah disegel di Polda kemudian dikeluarkan agar Jokowi bisa. Oh nggak bisa. Itu proses penyidikan nggak bisa. Faktanya begitu. Itu kuap 44 Anda baca situ. Barang-barang disita oleh penyidik tidak bisa dipinjamkan sekali. Makanya ketika di Solo, kenapa Projo bilang kalau itu ijazahnya ditunjukkan? Ditunjukkan. Pak Jokowi sudah tunjukkan. Loh enggak, dia bilang barusan ditunjukkan itu Budi Ari. Ya enggak baca. Dia enggak baca. Aduh, parah Jokowi sudah tunjukkan loh. Pak Jokowi sudah menunjukkan ijazahnya. Jadi 2 minggu lalu. Yang Anda minta itu sudah ditunjukkan, bukan tidak pernah ditunjukkan. Ditunjukkan Jokowi kepada Projo ketika mereka. Kalau nggak salah ya, ini di update-nya Budi Ari sampaikan bahwa itu nggak benar kok. Oh ya, gimana bohong lagi Budi Ari. Tahan dulu. Pertanyaannya adalah titik terang dari sidang KIP. Kami kembali saudara tetap